Borussia Dortmund dikabarkan telah menetapkan harga transfer untuk Erling Haaland, yakni sebesar 180 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah. Penampilan Haaland di Dortmund memang telah menarik beberapa minat klub besar Eropa untuk merekrutnya. Sejumlah klub besar tersebut adalah Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea. Sejak bergabung dengan Borussia Dortmund, pemain berusia 20 tahun itu telah mencetak 49 gol dalam 49 penampilannya, yang menjadikannya sebagai salah satu striker tajam di Eropa. Angka 3 triliun yang telah ditetapkan Dortmund adalah angka yang sangat fantastis untuk ukuran pemain muda berusia 20 tahun. Borussia Dortmund sendiri sebenarnya ingin mempertahankan sang pemain, karena menurut Direktur Olahraga Dortmund, Michael Zorc, Haaland adalah pemain dengan kualitas yang mumpuni jika dibandingkan dengan para pemain lain di Dortmund. Namun di sisi lain, Dortmund juga ingin mendapatkan keuntungan yang besar agar neraca keuangan klub kembali stabil. Karena jika Haaland dijual saat kontraknya habis pada musim 2022 tahun depan, mahar pelepasannya hanya 75 juta euro saja. Namun jika Haaland dijual pada musim 2021 nanti atau pada akhir musim nanti, Dortmund bisa melepas Haaland dengan mematok harga yang lebih tinggi, yaitu 180 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah. Hal ini bisa terjadi karena ada klausul dalam kontraknya yang menyebutkan bahwa dia bisa cabut dengan harga murah ketika kontraknya habis di tahun depan. Namun dengan harga Haaland yang terlampau tinggi ini, membuat klub peminat Haaland bisa berpikir ulang, karena dengan pandemi virus corona yang melanda dunia ini, membuat klub sepak bola juga terdampak. Termasuk Chelsea. The Blues yang juga sangat berambisi untuk mendatangkan Haaland, kini mulai menyiapkan rencana cadangan. Karena melihat realitas yang ada, untuk mendatangkan Haaland saat ini sangat sulit. Dengan banyaknya klub yang meminati Haaland dan dengan bandrol Haaland yang tinggi, maka opsi cadangan harus disiapkan. Untuk itu, Chelsea disebut ingin memulangkan Romelu Lukaku yang saat ini sedang membela Inter Milan. Penampilan apik Lukaku bersama Inter tampaknya membuat Chelsea kembali tertarik. Karena sampai saat ini, Lukaku telah mencetak 59 gol dan 13 assist dari 85 penampilannya bersama Inter Milan. Harga jual Lukaku sendiri berkisar di angka 90 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Skuad Chelsea sendiri bersama pelatih Thomas Tuchel memang sedang mencari sosok striker yang haus gol. Karena kalau melihat para pemain depan yang mereka miliki saat ini masih kurang tajam. Nama-nama seperti Olivier Giroud, Timo Werner, Kai Havertz, dan Tammy Abraham belum mampu untuk tampil maksimal jika dipasangkan sebagai striker. Thomas Tuchel sendiri dalam suatu kesempatan pernah berkata, jika permainan Chelsea sebenarnya sudah bagus, para pemain bisa menjalankan taktik dengan baik dan dapat meraih kemenangan. Banyak peluang yang bisa tercipta, namun gol yang dicetak kurang banyak. Jadi bagi Chelsea, membeli striker baru bertipe Predator adalah hal yang wajib harus mereka lakukan guna dapat bersaing dalam perbuluhan gelar di musim depan. Bos Chelsea Roman Abramovich pun pernah berujar, jika Chelsea pada akhir musim nanti bisa finish di 4 besar, maka manajemen akan berusaha untuk mendatangkan Haaland. Sementara Chelsea saat ini pun berada di posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris. Jika performa Chelsea konsisten, maka sangat mungkin Chelsea bisa meraih posisi yang lebih tinggi lagi di akhir musim nanti. Namun masalahnya sekarang Dortmund memagari Haaland dengan harga yang sangat mahal. Sulit dibayangkan Chelsea bisa merekrut satu pemain dengan harga 3 triliun. Karena musim lalu Chelsea juga sudah mengeluarkan dana yang fantastis, yaitu sekitar 240 juta euro untuk membeli beberapa pemain baru. Mengeluarkan uang yang sangat besar dalam 2 bursa transfer bukanlah keputusan yang bijak.
karena FIFA mempunyai aturan financial fair play. Jika Chelsea tetap ingin mendaratkan Haaland, seharusnya mereka belajar dari pengalaman transfer Werner dan Havertz, karena keduanya berasal dari Liga Jerman. Sampai ke Inggris, mereka belum menunjukkan performa yang diharapkan, atau bisa dibilang penampilan mereka berdua menurun jika dibandingkan saat mereka masih bermain di Liga Jerman. Jika memilih opsi cadangan dengan mendatangkan Lukaku, maka tentu Lukaku adalah pemain yang lebih berpengalaman, karena pernah merasakan atmosfer Liga Inggris dengan membela beberapa klub termasuk Chelsea. Lukaku selama bermain di Liga Inggris sejauh ini telah mencatatkan 113 gol dalam 252 penampilannya. Lukaku sendiri adalah striker yang memiliki kemampuan dalam mengkreasikan peluang, baik untuknya sendiri ataupun kepada sesama rekannya. Penampilannya ini sudah terbukti di Inter Milan, karena ia tak hanya bertindak sebagai penyerang, namun juga bertindak sebagai penyokong Lautaro Martinez. Kemampuan Lukaku bisa jauh lebih bermanfaat untuk Chelsea, karena Chelsea-nya Tuchel saat ini lebih mengedepankan penguasaan bola. Lukaku ketika awal kedatangannya ke Chelsea disebut sebagai titisan Didier Drogba, namun saat itu memang sang pemain belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tetapi saat ini, bersama Inter, Lukaku telah menunjukkan kapasitasnya sebagai striker yang top. Lukaku dan Drogba sebenarnya memiliki kemiripan dalam gaya permainan, karena mereka berdua berperan bukan hanya sebagai eksekutor terakhir, tapi juga ahli dalam pemantul bola, yang sesungguhnya sangat cocok untuk gaya permainan Chelsea-nya Tuchel. Karena Tuchel ingin semua pemain bergerak dan turut membantu permainan tim, ketimbang menunggu dan berharap kreasi umpan matang dari rekan-rekannya. Jika Chelsea jadi memilih opsi untuk membeli Lukaku, maka ia akan bertandem dengan Werner, Havertz ataupun Hakim Ziyech. Kombinasi kuartet penyerangan Chelsea ini sungguhnya bisa sangat mengerikan. Werner yang sejauh ini telah diberikan posisi baru sebagai penyerang sayap, tampil lumayan apik dengan kecepatannya. Ia mampu menciptakan ruang untuk memberikan assist kepada rekan-rekannya. Sementara Hakim Ziyech dan Kai Havertz dalam 3 laga terakhir sudah menunjukkan performa yang bagus dengan gol yang berhasil ia cetak. Hakim Ziyech dan Kai Havertz sesungguhnya adalah pemain dengan tipe kreator, namun mereka juga bisa menjadi seorang finisher. Dengan masuknya Lukaku, mereka diyakini akan berkolaborasi untuk merepotkan pertahanan lawan. Barisan depan Chelsea akan mempunyai kreativitas yang luar biasa, karena tipe pemain pemantul, kreator, dan finisher ada dalam satu lini. Dengan kecerdasan dari Thomas Tuchel, diyakini ia akan memiliki banyak opsi penyerangan. Dengan tipe permainan ofensif yang selama ini telah diperagakan, sangat yakin barisan depan Chelsea-nya Tuchel akan sangat menakutkan. Bagaimana Chelsea, Lukaku atau Haaland? Kita tunggu saja.